Xiaoyan, maka dari itulah dia sangat percaya kepadanya ya. Mendengar perjuangan dari Tang Zhen untuklah menyelamatkan anaknya, hal ini mengingatkan Xiaoyan kepada ayahnya yang selalu berusaha keras untuklah melindungi dirinya. Lantas terucaplah dari mulutnya Xiaoyan kalau dia akan melakukan yang terbaik untuk dirinya. Tetapi ya, tentang 3 perubahan api surgawi tetaplah dia inginkan. Lalu untuk keesokan harinya, mereka pun akanlah memulainya, yang dimana obat yang akanlah mereka perbaiki ataupun mereka sempurnakan, yaitu pil bodhisattva api, dan pastinya itu adalah kelas 7 ya. Sembari menyerahkan sebuah gulungan yang berisikan beberapa resep formulanya, ditambah juga mereka diberikan sebuah tungku. Hal ini membuat Master Huan sungguhlah terkejut ya, karena di depannya ini bisa dikatakan sebagai kuil surgawi. Dia tidak menyangka kalau Tang Zhen ternyata memiliki hal tersebut juga. Tanpa basa-basi, mereka berdua pun langsunglah memulainya. Dan juga untuk Tang Zhen, dia akanlah membantunya dengan menggunakan 9 naga petir api. Mungkin saja dengan begini akanlah mempermudah mereka dalamlah melakukan pemurnian pil. Lantas, satu persatu pil pun langsunglah dimurnikan oleh mereka berdua. Sepertinya pemurnian pil ini akan memakan waktu yang begitu sangatlah panjang guys. Sesingkatnya, selama 10 hari telah berlalu, semua orang yang berada di sana menjadi begitu sangatlah terpukau dengan kehebatan mereka berdua ya, terutama dengan Xiaoyan. Padahal dia ini masih sangatlah muda, tetapi memiliki kemampuan yang begitulah hebat dalam alkemis. Tetapi ada saja yang tidak suka dengannya, itu sudah pasti. Contohnya saja seperti Master Mo berpikir kalau dia ini hanyalah beruntung dari yang lain. Sedangkan untuk jiwa mereka berdua yang sedanglah berada di dalam tungku tersebut, untuk Xiaoyan ya tidak kenapa-napa dan terlihat baik-baik saja. Sedangkan untuk Master Hua, dia terlihat begitu sangatlah kesulitan, tampaknya juga dia telah kelelahan. Dia juga mengaku kepada Xiaoyan kalau dirinya baik-baik saja. Lalu, inilah langkah terakhir yang akan mereka lakukan, yaitu menggabungkan 2 pil yang telah mereka buat selama 10 hari penuh ini guys. Dan penyatuan pil berwarna biru serta berwarna merah langsunglah dilakukan. Sedangkan untuk di luar, mereka telah menyadari ini adalah langkah terakhir untuklah pemurnian sebuah pil, sebab untuk cuaca tiba-tiba berubah. Hal ini juga membuat Tang Zhen benar-benar begitu sangatlah kagum kepada Xiaoyan, karena dia masih sangatlah muda, tetapi memiliki kekuatan jiwa yang begitu sangatlah banyak. Tetapi sayangnya untuk Master Hua, dia sama sekali tidaklah bisa menahan semua ini, yang membuat kekuatan jiwanya langsunglah retak, dan dia pun kembali ke dalam tubuhnya dalam keadaan terluka dan tidaklah sadarkan diri. Ini mati atau tidak ya? Semuanya pun yang melihat menjadi begitu sangatlah terkejut, sembari menanyakan bagaimana semua ini bisalah terjadi. Begitu juga semua ini berdampak kepada Xiaoyan, dia juga haruslah terluka. Tang Zhen yang melihatnya pun menjadi langsunglah begitu putus asa, karena dia telah mengalami kegagalan kembali. Beruntung saja untuk Master Hua, dia tidaklah meninggal dunia ya, hanya sekarat saja guys. Lalu, Xiaoyan menanyakan kepada Tang Zhen apakah dia percaya kepadanya. Jika dia percaya, dapatkah dirinya membiarkan dia untuklah melanjutkan semua ini? Karena ini tinggal selangkah lagi, maka pil tersebut akanlah terbentuk dengan sempurna. Jika dia tidak mengizinkan dirinya, maka dirinya juga akan mengalami kegagalan yang total. Sontak, ini semua juga membuat para alkemis langsunglah tidak terima dengan kesombongannya. Karena untuk melanjutkan pembuatan pil seorang diri itu sangatlah mustahil ya. Tetapi untuk Tang Huo, tiba-tiba dia sangatlah percaya kepada Xiaoyan dan meminta kepada ayahnya, biarkanlah Yan Xiao terus membuatnya dengan seorang diri. Melihat sikap dari anaknya tiba-tiba berubah dan mendukung penuh, dia pun langsunglah mengizinkan Yan Xiao untuklah melakukan pemurnian seorang diri. Walaupun nantinya dia akan mengalami kegagalan, maka dia tidak mempunyai keluhan sama sekali kepadanya. Lantas, Xiaoyan pun langsunglah melanjutkan pemurniannya. Sembari mengingat semua teknik dari gurunya, yaitu Yao Lao. Dengan menggunakan api hijau surgawinya, dia pun berhasillah untuk menyatukannya.
Tetapi ini masihlah belum selesai guys, karena pil tersebut berubah menjadi sebuah cairan. Yang berarti untuk tahap selanjutnya, dia haruslah bisa memadatkan pil tersebut menjadi salah satu pil yang begitu sempurna ya. Dan bisa dikatakan, ini adalah langkah terakhir yang sangatlah sulit. Dikarenakan untuk mencapai pil kelas 7, sudah pasti ada yang namanya tantangan tersendiri, yaitu petir yang berada di atas langit akanlah mengenai tubuhnya. Jika benar-benar terkena, maka ini akanlah menghambat pemurnian pil. Sehingga Tang Zhen akanlah turun tangan untuklah melindungi tubuh dari Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan berteriak kepadanya itu tidak perlu dilakukan, karena dia bisalah mengatasinya sendirian. Dan keluarlah boneka pertarungnya guys. Semuanya pun langsunglah terkejut bagaimana bisa seorang alkemis memiliki boneka pertarung yang begitu sangatlah hebat. Dan pada akhirnya juga, Xiaoyan telah berhasil untuklah membuat ramuan pil kelas 7, yaitu pil Bodhisattva Api. Dan sesingkatnya, 3 hari pun telah berlalu. Tang Zhen langsunglah mengumpulkan semua tetua lembah api untuklah berdiskusi tentang pemberian imbalan kepada Xiaoyan tentang teknik 3 perubahan api surgawi. Sontak ini juga membuat semua tetua lembah api tidaklah terima, karena itu bukanlah teknik rahasia biasa dan mereka tidak boleh melanggar perintah dari leluhur mereka sama sekali ya. Tetapi Tang Zhen memberitahu kepada tetua kedua kalau mereka ini sudahlah menyetujuinya. Jadi, dia sama sekali tidaklah bisa mengingkari janji ini. Apalagi untuk semua tetua sudahlah mengetahui janji mereka kepada Xiaoyan ya. Lalu, Yan Xiao pun langsunglah datang dengan diberikan sebuah sambutan yang begitu sangatlah hangat. Tetapi untuk salah satu tetua yang di sampingnya langsung merasa tidak begitu asing dengan sosok dari Yan Xiao. Kalau baru-baru ini, dia barulah mengunjungi wilayah utara. Tetapi ada sebuah rumor, ada pemuda yang begitu sangatlah aneh. Dia mempunyai dendam terhadap pavilion angin dan petir. Bahkan juga untuk baru-baru ini, dia telah mengacak-ngacak tempat kompetisi tersebut. Jadi pertanyaan dia kepadanya, apakah Yan Xiao dan Xiaoyan adalah orang yang sama? Dengan begitu tegasnya, Xiaoyan mengaku kalau dia adalah orang yang sama. Tidak sampai di situ juga, Xiaoyan langsunglah mengungkapkan identitasnya dengan membuka topengnya. Tetapi untuk tetua kedua mencoba kembali memprovokasinya. Jadi pantas saja kalau pavilion petir dan angin benar-benar begitu sangatlah dendam kepadanya, karena dialah yang telah mencuri metode 3000 guntur. Dan sekarang dia datang untuklah ke lembah api untuk mengambil teknik rahasia mereka. Tetua kedua meminta kepada Tang Zhen untuklah menyingkirkan dia sekarang juga. Jika tidak, maka lembah api akanlah bernasib sial sama seperti pavilion petir dan angin. Tetapi Tang Zhen menyuruh tetua kedua untuklah diam, karena Xiaoyan ini adalah tamu spesialnya. Untuk tetua satunya lagi, dia tidak begitu mempermasalahkannya. Tetapi juga, jika memang dia inginlah mendapatkan teknik tersebut, dia haruslah bisa memenuhi syarat yang akanlah mereka berikan. Contohnya seperti lulus ujian, seperti murid-murid inti dari lembah api ya. Maka dengan begitu, dirinya tidak akanlah mempermasalahkan tentang teknik rahasia yang akanlah diambil oleh Xiaoyan. Lantas, Xiaoyan juga tidak begitu mempermasalahkannya. Jika memang kedua tetua ini mencoba untuklah mengujinya, maka dia akanlah menerimanya. Sebab dirinya ini sama sekali tidaklah mau dicap sebagai pencuri lagi ya. Lalu di dalam arena, Xiaoyan akanlah diuji untuklah melawan tetua kedua, di mana dia haruslah bisa bertahan selama 10 ronde. Jika dia bisa, maka teknik tersebut akanlah diberikan kepadanya. Hal ini juga membuat Tang Wo benar-benar begitu sangatlah khawatir kepadanya. Karena untuk sampai saat ini, tidak ada murid inti dari lembah api yang bisa menahan 10 serangan dari tetua kedua. Dikarenakan untuk tetua kedua ini ataupun Wudu berada di ranah Dozong bintang 8. Tetapi Xiaoyan berteriak kepada Tang Wo kalau dia tidak perlu khawatir. Untuk melawan Dozong tingkat 8, itu sangatlah mudah baginya. Oh jelas dong. Tanpa basa-basi, pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Dari serangan pertama, Xiaoyan langsunglah menggunakan kekuatan gunturnya untuklah menghindar. Di sini, bukanlah berlomba-lomba untuklah menghindarinya guys, tetapi untuklah bisa menahan 10 serangan terkuat dari tetua kedua.
使我焚烧。 Tetapi sayangnya, tetua kedua ini terlalu menikmati pertarungan tersebut. Dia yang terus memukuli Xiaoyan hingga babak belur, tetapi nyatanya yang dipukuli itu hanyalah sebuah ilusi saja ya, atau sebuah bayangan. Sedangkan ya untuk dirinya, sedanglah mengumpulkan kekuatan spiritualnya, yaitu Lotus Flame ataupun teratai surgawi. Tetua kedua juga tidak lagi mau meremehkan dirinya, karena dia yakin Xiaoyan adalah orang yang begitu sangatlah kuat, maka dia akanlah menggunakan teknik bertarung yang paling terkuat darinya. Hal ini membuat Tang Zhen langsunglah geleng-geleng kepala, padahal dia tetua kedua, tetapi menggunakan teknik yang begitu sangatlah hebat, hanya untuklah mengalahkan pria yang lebih muda darinya. Sampai-sampai dia menyebut, sepertinya untuk tetua kedua, semakin tua semakin tak tahu malu. Sehingga teratai surgawinya pun langsunglah dilempar. Begitu juga dengan tetua kedua, langsunglah Kamehameha. Dan dar, ledakan pun langsunglah terjadi, yang membuat retakan dimensi langsunglah terjadi. Untuk Tang Zhen, dia menjadi begitu sangatlah khawatir. Jika dia tidaklah menghentikan teratai surgawi tersebut, lembah apinya akanlah dihancurkan. Mau tidak mau juga, dia pun mengeluarkan kekuatan dimensinya dan langsunglah melahapnya, guys. Dan kita pun bersambung untuk dilanjutkan minggu depan lagi ya. Wah, untuk episode ini benar-benar sangatlah seru. Ya, MVP-nya tetaplah Xiaoyan, karena dia memanglah alkemis paling tertinggi, serta pewaris selanjutnya untuk Yao Lao. Ya, intinya dia menjadi alkemis paling terhebat lah. Jadi ya, spoiler untuk part berikutnya, Xiaoyan benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan, guys. Dan selanjutnya, dia akanlah pergi menuju ke tempat teman-teman lamanya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 山容鼎，关某不会辜负唐谷主的信任。天之火不丹。